Halo guys, balik lagi bareng Mimin di sini. Seperti biasa, kita akan kembali membahas alur cerita film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisi. Film kali ini berjudul Tears for Sale yang dirilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang dua saudara perempuan bernama Ojinka dan Mala Boginja. Keduanya hidup di sebuah desa terpencil yang hanya dihuni oleh kaum wanita setelah semua laki-lakinya tewas dalam ganasnya Perang Dunia Pertama. Bagaimana perjuangan para wanita ini agar bisa bertahan hidup? Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Serbia tahun 1920. Dua gadis cantik itu bernama Ojinka dan Mala Boginja. Keduanya adalah kakak beradik yang tinggal di sebuah desa terpencil bernama Pokrap. Uniknya, desa Pokrap hanya dihuni oleh kaum wanita. Pada saat itu, desa Pokrap hanya menyisakan satu orang laki-laki bernama Ilyusin. Ilyusin berprofesi sebagai petani anggur. Только знай, если выживешь, мы денег не возвращаем. Смотрел живой. Karena khawatir seluruh wanita di desa Pokrap akan diculik, Ilyusin sengaja menanam ribuan ranjau di kebun anggur miliknya. Kebun anggur itu adalah akses jalan satu-satunya ke desa Pokrap, karena desa itu tepat berada di lembah pegunungan batu yang curam. Namun kenyataannya ranjau-ranjau itu justru menjebak Ilyusin dan penghuni desa Pokrap yang tidak bisa keluar dari desanya. Seperti kata pepatah, senjata makan tuan. Karena sudah putus asa, Ilyusin pun bunuh diri dengan cara menginjak ranjau yang dia tanam di kebunnya sendiri. Sejak saat itu desa Pokrap terisolir dari dunia luar dan dikenal sebagai desa yang terkutuk. Я сегодня в ад отправляюсь. Там Sama seperti penduduk desa Pokrap pada umumnya, Mala Boginja sangat percaya dengan ilmu sihir. Sementara Ojinka kakaknya tidak mempercayainya. Setelah orang tuanya meninggal, dari kecil Ojinka dan Mala Boginja hidup dan bermain di sebuah danau. Konon keduanya dirawat oleh roh neneknya yang sudah meninggal. Boginja meyakini kalau roh neneknya sudah dikutuk, sehingga sang nenek tak bisa mati dengan sempurna. но не отвечает за свои действия, понятно? Старые женщины говорят, что косу может расплести только настоящий. Setiap pekan, para janda di desa Pokrap akan melakukan ratapan di batu nisan. Kegiatan ritual itu dilakukan untuk mendoakan kesembuhan bagi sosok laki-laki tua bernama Dudek. Dudek menjadi satu-satunya pria yang masih hidup di desa tersebut. Meskipun dia sudah tua, tapi el kukutnya masih bisa berfungsi untuk pembuahan. Cita-cita dan harapan para wanita di desa itu hanya bergantung pada laki-laki tua tersebut. Jika orang tua itu meninggal, maka penduduk desa itu akan mengalami kepunahan. Жизнь, счастье и молодость для всех нас. Setiap hari, para wanita di desa Pokrap hanya menghabiskan waktunya untuk berpesta dan mabuk-mabukan. Kegiatan rutin itu dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa kesepian di atas ranjang. Namun, di suatu hari Ojinka dan adiknya berniat melepas keperawanannya. Karena setelah remaja, dua gadis cantik itu mulai merasa tersiksa dengan sensasi gatal-gatal di dalam lobang Teslanya. Sebagai gadis normal, hal yang sangat wajar kalau keduanya ingin merasakan lubang Teslanya dimasukin sesuatu yang keras, besar, dan panjang. Так дела не делаются. Namun, apesnya, sebelum keduanya berhasil melepas keperawanannya, Ojinka dan Boginja malah membunuh bapak tua tersebut. Kematian Pak Dudek membuat seluruh warga desa Pokrap terlihat marah. Mereka pun menangkap Ojinka dan adiknya. Sebagai hukumannya, keduanya akan dieksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup. С ним. Знаете свою участь. Ojinka dan Boginja terlihat panik saat api mulai menjalar di bawah tumpukan kayu. Karena tak mau mati konyol, Ojinka pun menawarkan idenya untuk mencarikan sosok laki-laki sebagai pengganti Dudek yang sudah meninggal. Dan beruntungnya kepala desa mereka tertarik dengan tawaran dari Ojinka. Kedua gadis itu akhirnya dibebaskan. Dengan satu syarat, keduanya harus mencari sosok laki-laki sebagai gantinya. Маленькая богиня, они по воде добийцы. Целого мужчину с зуб. Setelah bebas dari hukuman, Ojinka dan Boginja dihadapkan dengan situasi yang rumit. Keduanya hanya diberi waktu selama 3 hari untuk membawa sosok laki-laki ke desanya. Jika usahanya gagal, Ojinka dan adiknya diancam akan dihukum mati dan dikutuk menjadi hantu seperti neneknya. Beruntungnya Ojinka dan adiknya mendapat bantuan dari hantu neneknya.
yang selalu mendampingi keduanya selama di perjalanan. Meskipun harus melewati jalan curam dan gua batu yang menyeramkan, Ojinka dan adiknya akhirnya bisa keluar dari desanya. Слышали? Чего тебе от меня надо? Вышла из гроба, чтобы... Старые женщины говорят, что косу может расплести только... Dan ternyata, bukan hanya di desa Pokrap saja yang kehilangan kaum laki-lakinya. Di desa lain juga populasi laki-laki semakin menyusut. Pada saat itu, sosok laki-laki benar-benar menjadi barang antik dan sangat langka. Ojinka dan adiknya harus berjibaku dengan kelompok wanita dari desa lain, hanya untuk memperebutkan sosok laki-laki gendut yang ditemukan di pinggir jalan. Bahkan saat Bojinka dan adiknya sampai di kota Prostok, kota itu hanya dihuni oleh mayoritas wanita. Tak ada satupun laki-laki yang terlihat di kota tersebut. Namun saat keduanya tengah asik melihat barang-barang di sebuah toko, Ojinka diberitahu oleh hantu neneknya kalau di tengah gerombolan wanita ada satu laki-laki kurcaci tengah bermain. Namun sayangnya sosok laki-laki kurcaci itu sudah menghilang dalam kerumunan. Saat Ojinka dan adiknya sudah putus asa untuk mencari sosok laki-laki yang bisa dibawa ke desanya, dari kejauhan terlihat sebuah mobil melintas di kota tersebut. Mobil yang membawa meriam tua itu ternyata dikemudikan oleh seorang mantan tentara Serbia berbadan atletis. Dia bernama Dragoljup. Dan laki-laki satunya lagi adalah mantan penyanyi opera yang kurang sukses, bernama Carleston. Kehadiran dua laki-laki tersebut benar-benar menghebohkan seisi kota. Seluruh wanita terlihat bersorak-sorai dan berlarian seperti sedang melihat seorang superstar. Tak terkecuali dengan Ojinka dan adiknya. Duanya ikut terpesona dengan ketampanan kedua pemuda tersebut. Pemuda bernama Dragoljup sengaja menyembunyikan el kukutnya di dalam laras meriam untuk menghindari amukan birahi dari para wanita yang kesepian. Sementara pemuda bernama Carleston terlihat sedang menebar pesona dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Pria Idaman. Милые дамы, я знаю, что не могу утягаться. Bagi Ojinka dan adiknya, kehadiran dua pemuda itu menjadi peluang terakhir buat keduanya untuk menangkap seekor laki-laki yang bisa dibawa pulang ke desanya. Ojinka pun bertekad untuk mendapatkan pemuda bernama Carleston. Sementara Boginja adiknya sampai nekat nerekel ke atas meriam hanya untuk mencari di mana Dragoljup menyembunyikan el kukutnya. Karena sudah gak tahan, Boginja mulai bertindak kurang ajar. Dia nekat meremas dengan keras siki el kukut punya Dragoljup hingga membuat meriam itu meletus. Sementara di tempat lain, pemuda bernama Carleston terlihat mulai kewalahan menghadapi ganasnya para wanita yang sudah tak bisa menahan birahinya. Carleston pun mengeluarkan sekuntum bunga. Dia kemudian memberitahu para wanita yang mengejarnya. Jika para wanita itu ingin mendapatkannya, dia harus menjadi orang pertama yang bisa mengambil dan membawa kembali bunga miliknya yang dilempar ke tengah sungai. Tanpa ada komando, para wanita itu mulai berlari untuk mendapatkannya. Setelah berjibaku di dalam air, Ojinka pun berhasil mengambil bunganya dan memasukkannya ke dalam mulut agar tak direbut lagi oleh para wanita yang menjadi pesaingnya. Sementara di tempat lain, Boginja berusaha menolong Dragoljup yang baru saja terlempar dari moncong meriam bersamanya. Saat Dragoljup bangun dari pingsannya, Boginja mendapat peringatan dari hantu neneknya agar tetap fokus dengan tujuan utamanya, yaitu mencari laki-laki yang bisa dibawa pulang ke desanya. Setelah memilih Ojinka dan Boginja sebagai pasangannya, Dragoljup dan Carleston langsung membawa kedua gadis itu ke dalam mobilnya, meninggalkan para wanita yang terus mengejarnya. Dragoljup dan Carleston berencana membawa Ojinka dan Boginja ke kota Beograd. Namun rencana kedua pemuda itu bertentangan dengan tujuan Ojinka dan adiknya yang ingin membawa kedua pemuda itu ke desanya. Это госпожа Огненко. Добрый день. Saat di perjalanan, Ojinka dan adiknya sempat tergoda untuk ikut bersama kedua pemuda itu ke kota Beograd. Namun karena kasihan dengan roh neneknya yang dikutuk tak bisa mati dengan sempurna, Ojinka dan adiknya memutuskan untuk kembali ke desanya. Kedua gadis itu sengaja mengajak Carleston dan Dragoljup untuk berhubungan intim di dalam keadaan mabuk. Setelah kedua pemuda itu berhasil dijinakan, Ojinka dan adiknya bisa dengan luasa membawa kedua pemuda itu ke desanya. А сверху видно будет?
Kedatangan Ojinka dan adiknya disambut sukacita oleh para penduduk desa Pokrap yang hanya dihuni oleh kaum wanita. Awalnya Boginja berusaha menghalangi para wanita di desanya yang saling berebut untuk memegang tubuh Dragoljob yang sangat kekar dan menggoda. Пока не потрогаю, не поверю. Что, госпожа, вы разве не живете? Setelah bertahun-tahun tak merasakan lagi kehangatan dan belayan dari seorang laki-laki, para wanita itu mulai berharap sosok Dragoljob bisa menghangatkan rahim mereka. Bahkan dengan kehadiran Dragoljob, penduduk desa Pokrap bisa memanen anggur yang selama bertahun-tahun tidak ada yang berani memetiknya karena takut dengan jebakan ranjau yang dipasang oleh pemiliknya. Потише, потише. Что же вы не потрогаете, милая? А что мне было делать? Оставить тебя проклятую одну? Setelah Boginja positif hamil, kepala desa pun mengabulkan permintaannya yang ingin menyempurnakan kematian neneknya. Lewat ritual dari tukang sihir di desa tersebut, nenek Boginja akhirnya bisa mati dengan sempurna. Setelah berhasil menyempurnakan kematian neneknya, Ojinka dan adiknya berencana membawa Dragoljob dan Karleston untuk kabur dari desa Pokrap. Mereka tidak mau dua pemuda yang dicintainya menjadi korban keganasan para wanita yang sudah lama tak mendapatkan kepuasan birahi. Ты саксофон. Я Ратия. Я саксофон. Apa yang ditakutkan oleh Ojinka dan adiknya akhirnya dialami oleh pemuda bernama Dragoljob. Setelah dicekoki minuman vodka oleh penduduk desa Pokrap, pemuda itu kemudian direndam di dalam wajan besar yang sudah diisi dengan ramuan buah anggur. Karena sedang mabuk, Dragoljob terlihat hanya bisa pasrah saat salah satu gadis cantik bernama Maria mulai mengunyah el kukut miliknya. Что случилось? Dan anehnya, ramuan anggur itu membuat el kukut Dragoljob bisa mengeras 24 jam. Satu persatu wanita di desa itu mulai memasukkan el kukut Dragoljob ke dalam lubang Teslanya. Jeritan dan rintihan para wanita terdengar sangat membagongkan. Sementara Ojinka dan adiknya yang baru saja sampai di lokasi pesta tersebut berusaha menghentikan kegilaan yang dilakukan oleh para wanita di desanya. Bahkan Boginja sampai berteriak keras kalau dia sangat mencintai Dragoljob. Namun pengakuan Boginja itu malah ditertawakan oleh para wanita di desanya. Jika Boginja mencintai Dragoljob, mereka juga berpikir sama, menyayangi dan mencintai pemuda tersebut. Да что с тобой такое? Bahkan Boginja terlihat sangat kecewa saat mendengar pengakuan dari Dragoljob yang mengaku betah tinggal di desanya. Dragoljob mengaku kalau dia sudah siap berprofesi sebagai penyemprot hama di rahim para wanita. Dengan kekuatan semburannya, Dragoljob merasa yakin dia bisa menyelamatkan desa itu dari kepunahan. Setelah tiga uang dengan yang dirasakan oleh Dragoljob, Karleston pun merasa betah tinggal di desa Pokrap karena apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi oleh para wanita di desa tersebut. Meskipun merasa sedih dan kecewa dengan pengakuan dari kedua pemuda yang dicintainya, Ojinka dan adiknya tak pernah putus asa untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Dragoljob dan Karleston dari jebakan kenikmatan dari para wanita di desanya. И тебе исполнится 21. Тебе не ври, Надица. А как? Дед Биса. Awalnya Dragoljob dan Karleston sangat menikmati profesi barunya sebagai tukang semprot rahim para wanita. Namun baru 2 bulan bekerja, kesehatan Karleston mulai terganggu. Dia mengalami gejala norok tok tuur selepas melayani hasrat birahi para wanita di desa Pokrap. Dengan total penduduk desa Pokrap yang mencapai 124 jiwa, Dragoljob dan Karleston harus siap bekerja selama 24 jam, melayani permintaan para wanita di atas ranjang. Ладно от нее. Как все-таки грустно. Слушай, красавица. Dibandingkan dengan Dragoljob yang punya fisik lebih kuat, kondisi Karleston sangat mengenaskan. Pemuda itu mirip seperti seekor ayam yang sedang stres. Bahkan dia menolak untuk melayani gadis secantik Boginja yang rela ngadangkakeun palangkakana. Sama seperti Karleston, Boginja juga terlihat sangat frustasi. Gadis cantik itu tak bisa menutupi rasa cemburunya setelah melihat tubuh Dragoljob terus digilir setiap hari oleh para wanita di desanya. Огненка, ты уж если... Dari waktu ke waktu kondisi Karleston semakin menyedihkan. Karena el kukutnya sudah tak bisa berdiri, kepala desa pun mengusir Karleston dari desanya. Sementara Ojinka yang dari awal sangat mencintai Karleston berusaha menghalanginya agar Karleston tidak pergi dari desanya. Namun karena sudah putus asa dengan penyakit impoten yang dideritanya, Karleston pun memilih keluar dari desa tersebut.
meskipun dia harus berjalan melewati kebun anggur yang sudah ditanam ribuan ranjau. Sambil menangis, Ojenka pun memutuskan untuk ikut bersama Carleston. Baginya lebih baik mati bersama pemuda yang dicintainya daripada hidup terpenjara di desanya. Kedua pasangan sejoli itu akhirnya tewas setelah tubuh keduanya hancur oleh ledakan ranjau yang ditanam di kebun anggur. Kematian Ojenka meninggalkan kesedihan mendalam buat Boginja adiknya. Sementara pemuda terakhir bernama Dragoljub memilih untuk melanjutkan profesinya sebagai tukang semprot rahim para janda. Cerita pun akhirnya selesai.